Halo semuanya, perkenalkan nama saya Neneng Fadila. Saya mahasiswi Institut Setiami Pusat, jurusan Ilmu Administrasi Publik Negara, konsentrasi perpajakan dengan nomor induk mahasiswa yaitu CA 181110931 dari kelas A1B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas perkuliahan pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Ibu Vita Fitisia SES PDMM, dan nama perusahaan yang saya pilih adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Kenapa saya pilih ini? Karena PT ini adalah PT dengan kinerja dan reputasi yang sangat baik. Biar gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. PT Unilever Tbk terletak di Menara Duta, lantai 5, Jalan HR Rasuna Syahid, RT 3 RW 1, Kuningan, Setiabudi, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sejarah PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Lever Zip Fabriken N.V. Pada 22 Juli 1980, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia melepas 15% menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada 30 Juni 1990 nama perusahaan diubah sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1981. Unilever Indonesia memenangkan 2005 Energy Globe Award untuk skema pengelolaan sampah mereka di desa-desa di dekat Sungai Brantas di Surabaya. Skema ini melibatkan kompos, sampah organik, dan daur ulang, dan telah menghasilkan peningkatan kualitas air setempat di sungai. Pada bulan Mei 2011, PT Unilever Indonesia Tbk akan menginvestasikan setidaknya 300 juta euro dalam 2 tahun ke depan untuk memperluas pabriknya di Cikarang, Jawa Barat, dan Rungkut, Jawa Timur. Saat ini, Unilever Indonesia telah mengoperasikan 8 pabrik dan 3 pusat distribusi. Selanjutnya adalah visi dan misi PT Unilever Indonesia Tbk. Visinya yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya ada 4. Yang pertama adalah bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua adalah membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga adalah menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang keempat adalah senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan perusahaan tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Selanjutnya adalah struktur organisasi PT Unilever Tbk. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham, kemudian ada dewan komisaris, kemudian ada direksi. Dari dewan komisaris ada komite nominasi dan remunerasi, dan juga ada komite audit. Dari direksi ada presiden direktur, ada audit internal, ada direktur, dan juga ada sekretaris perusahaan yang menghasilkan anggaran dasar, kebijakan bisnis, dan kebijakan-kebijakan perseroan. Selanjutnya ada peran PT Unilever Tbk dalam melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19. Sejak adanya wabah COVID-19, Unilever Indonesia yang merupakan perusahaan yang memproduksi produk yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah menyediakan produk seperti hand sanitizer, sabun, dan produk perawatan higienitas rumah, serta melakukan edukasi yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga higienitas diri dan lingkungan rumah. PT Unilever menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan dana serta donasi dalam bentuk produk senilai total 50 miliar rupiah yang telah dan akan disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai program kemitraan, termasuk dengan institusi kesehatan, pemerintah, maupun organisasi lainnya. Selanjutnya, untuk melindungi seluruh karyawan beserta keluarganya, PT Unilever secara global telah melakukan langkah-langkah preventif yang lebih tegas. Salah satunya adalah pemberlakuan kebijakan work from home atau kerja di rumah.
bagi para karyawan yang bekerja di kantor. Bagi karyawan pabrik dan lapangan yang masih bekerja, perusahaan menerapkan standar keamanan yang lebih tinggi. Dengan begitu, konsumen bisa tetap menjangkau produk-produk Unilever. Kesejahteraan karyawan adalah prioritas perusahaan. Di tengah kondisi pasar yang terganggu dan karyawan tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal, perusahaan akan memastikan untuk melindungi pendapatan seluruh karyawannya hingga 3 bulan ke depan. Perlindungan ini diberikan untuk karyawan langsung dan juga mencakup kontraktor dan yang bekerja di lokasi perusahaan secara penuh atau paruh waktu. Ini termasuk mereka yang bekerja untuk menjaga keamanan, kebersihan lingkungan kerja, menjalankan kantin perusahaan, hingga mereka yang membantu dalam hal merchandising dan penjualan produk. Bagi perusahaan, mereka adalah bagian dari keluarga besar Unilever Indonesia. Selanjutnya adalah strategi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Pernyataan Heman Bakshi, selaku Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, mengenai rangkaian strategi bisnis perusahaan yang terus beradaptasi secara gesit di tengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Yang pertama ada, di tengah pandemi ini, produk kebutuhan sehari-hari terutama produk kebersihan diri dan rumah menjadi semakin penting bagi konsumen. Oleh karena itu, perusahaan tetap beroperasi untuk memastikan ketersediaan produk dan memenuhi kebutuhan konsumen. Upaya tersebut tidak terlepas dari peranan puluhan ribu karyawan dan karyawan mitra-mitra, terlebih mereka yang terus bekerja tanpa lelah di lapangan. Yang kedua, Unilever Indonesia berkomitmen memberikan dukungan senilai total 50 miliar rupiah untuk Indonesia. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk hand sanitizer, sabun, produk makanan dan minuman, produk perawatan higienitas rumah, paket makanan bagi tenaga medis, dan APD bagi tenaga medis, serta PCR test kit yang kesemuanya disalurkan baik secara independen maupun dalam kemitraan dengan berbagai lembaga resmi terpercaya. Yang ketiga adalah inovasi menjadi fokus yang tak kalah penting. Contohnya melalui salah satu brand terbaru yaitu Sahaja, hanya dalam kurun waktu 6 minggu, PT Unilever berhasil melahirkan terobosan baru berupa produk spray higienis. Produk ini menjawab kebutuhan umat muslim yang ingin tetap terus menjaga kebersihan dalam menjalankan ibadah. Mereka dapat menyemprotkan spray higienis Sahaja ke perlengkapan sholat maupun sejadah mereka, lantas beribadah dengan lebih tenang dan khusyuk. Yang keempat adalah memaksimalkan aksesibilitas melalui Unilever Home Delivery. Mendukung himbauan pemerintah agar masyarakat tetap tinggal di rumah, PT Unilever menghadirkan inovasi agar konsumen tetap dapat hashtag aman belanja dari rumah. Di situs www.unileverhomedelivery.com, konsumen bisa mendapat informasi lengkap mengenai cara membeli produk-produk Unilever secara daring, baik melalui jaringan e-commerce terpercaya maupun melalui WhatsApp di 0812881234. Layanan ini tersedia di 12 kota besar di Indonesia. Yang pertama yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Pontianak, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Itulah informasi-informasi yang saya bisa berikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menonton, dan juga saya minta maaf jika masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya akhiri, saya cuma minta jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Ayo.